Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Sebelum kita mengawali pertemuan sore hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mas Haikal. Silakan Mas Haikal. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Oke, terima kasih. Pada pertemuan sore hari ini kita akan masih membahas tentang kecerdasan buatan atau AI. Tapi sebelum itu masih ingat tidak materi yang kemarin itu tentang apa? Saya mau jawab, silakan angkat tangan. Oke, silakan Mas Maulana Ramadan. Oke, terima kasih. Jadi pertemuan yang kemarin kita itu sedikit membahas tentang prompt, rekayasa prompt. Apa prompt itu? Prompt adalah perintah yang kita gunakan atau yang kita berikan kepada AI agar AI itu menjawab dan membantu tugas kita. Nah, itu pertemuan yang kemarin. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang AI lagi, yang temanya adalah AI itu tidak sulit. Ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang AI itu aplikasi bawaannya itu berupa program. Tapi kita tidak akan membahas tentang program. Kita nanti akan praktek menggunakan alat bantu pihak ketiga yang nanti bisa mewakili bagaimana toh alur kerja atau perintah-perintah di AI itu sendiri. Nah, subtemanya adalah memperkenalkan algoritma dan cara kerja AI sederhananya. Jadi sebenarnya pas kita sudah masih prompt, kerjanya si AI itu bagaimana kok tiba-tiba bisa membantu mengerjakan tugas kita, bisa membantu tugas yang kita berikan. Nah, itu yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita cek kebersihan, kita cek perhatian. Silakan berdiri dan lihat di sekitarnya, barangkali ada sampah yang ada di sekitar kita, mari kita bersihkan agar lingkungan kita itu senantiasa sehat bersih. Silakan. Nah, masih posisi berdiri, kita akan gerak dulu sebelum nanti otaknya digerakkan dengan guncangan yang agak ekstrim. Kita gerakkan badan kita dulu agar nanti pas mengerjakan, pas mempelajari tema pada sore hari ini nanti bisa rileks. Itu ya. Silakan diikuti gerakan yang ada di depan.
Nah, terima kasih. Tadi kita sudah olahraga bareng-bareng, cukup lumayan menguras energi. Ternyata semua badannya ikut gerak ya. Kembali ke materi bahwa kita itu pertemuan ketiga ini akan mempelajari tentang pemrograman AI. Jadi bagaimana sih kerjanya AI pas kita berikan perintah. Terus tujuan pembelajaran dari kegiatan pada sore hari ini adalah yang pertama, siswa memahami konsep dasar algoritma. Jadi apa itu yang namanya algoritma? Saya bisa menjawab. Oke, nanti. Yang kedua, siswa mampu membuat model AI sederhana. Membuat AI yang sederhana. Dalam kurung nanti membuat klasifikasi gambar yang jadi perhatian. Ini adalah tanpa harus menulis kode rumit. Jadi sebenarnya AI itu berupa kode-kode. Sebenarnya sangat rumit. Tapi kita nanti hanya simulasi membuat AI yang sederhana saja, gitu ya. Nah, silakan dilihat gambar yang ada di depan. Misal gambar yang pertama sebelah kiri di situ ada gambar wajah yang sedang menggigit sendok garpu, namanya Fahrudin. Nah, ada lagi gambar yang sebelah kanan, yaitu sedang pakai peci yang namanya Pak Zen, gitu ya. Terus si AI itu dikasih gambar, dua gambar seperti ini. Tiba-tiba ada pertanyaan, gambar yang sebelah kiri ini siapa? Gambar yang sebelah kanan siapa lagi? Itu. Terus ada lagi gambar yang sebelah kiri ini siapa? Gambar yang sebelah kanan ini siapa? Kan tiap gambar itu yang sediakan kan kostumnya beda, posenya beda. Ya, tadi di awal dikasih dua contoh gambar yang mewakili gambar yang ada di depan. Tuh. Nah, sebenarnya apakah AI itu masih tentang pengertian apa itu AI? Tapi ini kaitannya dengan pemrograman AI sendiri. AI itu bukanlah sebuah sendiri. Ya, AI adalah program komputer yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Kalau di pertemuan sebelumnya itu dijelaskan bahwa AI itu sebagai anak yang jenius, benar tidak? Ya kan? Tapi dia itu harus menunggu perintah yang jelas. Itu di pertemuan sebelumnya. Tapi kalau yang ini, AI itu bukan sihir, dia adalah program komputer yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Contohnya, yaitu bisa mengklasifikasikan email sebagai email yang penting dan juga email yang hanya email sampah, atau kalau dalam bahasa kita itu ada spam. Ya, tahu ini yang istilah namanya spam ya, yaitu ngupload apa sembarang yang penting dia itu mengisi, yang penting kuotanya banyak, itu spam. Jadi AI itu bisa mengklasifikasikan, mengkategorikan, mengelompokkan mana yang penting dan mana yang masuk ke dalam sampah itu. Terus yang kedua, memberikan rekomendasi film di Netflix. Contohnya kalau kalian pakai Netflix atau kalian sedang belanja di marketplace, kan ada rekomendasi itu. Nah, itu contoh dari AI. Selanjutnya ada contoh lagi, membantu Siri atau Google Assistant memahami perintah suara kita. Jadi yang pakai asisten Google di HP masing-masing, kalau itu di set, kalau misal ada orang lain yang mau pakai, dia itu tidak mau, karena dia itu ibaratnya bukan tuannya, bukan pemiliknya. Itu. Terus tugas AI yaitu membuat keputusan atau memecahkan masalah berdasarkan data yang diinputkan sebelumnya. Yaitu dikasih perintah, kalau kita misal
kita pengen memakai teknologi fingerprint, di HP-nya ada fingerprintnya atau ada Face ID-nya, pola, ada kode nomor. Nah, sebelumnya kan harus kita memasukkan dulu. Misal dia itu pakai pola, dia kan harus memasukkan polanya dulu. Polanya 1 kali atau 2 kali? 2 kali. Terus misal masukkan nomor PIN 1 kali atau 2 kali? 2 kali. Ini misal fingerprint berapa kali? Banyak banget ya. Jadi seperti itu. AI itu dia itu bisa belajar. Gara-gara dia itu dikasih informasi sebelumnya. Itu ya. Nah, terus bagaimana AI bisa tahu? Misal di sini ada kucing atau anjing. Ini coba kita membayangkan dulu. Bayangkan kamu sedang mengajari adikmu, adik semua ya, atau adik keponakan, atau anak kecil punya ya. Nah, kamu tunjukkan banyak gambar kucing. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3 yang sama-sama kucing. Terus di lain kesempatan kamu masih gambar lagi. Ini loh gambar anjing. Betul ya anjing ya? Ada anjing 1, anjing 2, anjing 3. Dia kan sudah belajar 6 hal. Ada kucing 1, kucing 2, kucing 3. Ada anjing 1, anjing 2, anjing 3. Lalu kamu uji dengan gambar baru. Kira-kira dia bisa menebak kok enggak? Kayak tadi gambar yang ada di slide awal tadi. Nah, contohnya ini, dikasihkan gambar ini yang 1 Fakhrudin, yang 2 Pak Zain. Misal ada gambar yang ini, kira-kira siapa ini? Nah, terus kalau di sini, yang kiri siapa? Yang kanan? Nah, seperti itu. AI itu seperti itu. Ya. Terus ibarat lagi AI bekerja dengan cara yang sama. Data pelatihan tadi, yaitu harus diberikan pelatihan dulu, dikasih contoh dulu. Misal Maulana Ramadan ada pelajaran penjelaskan, pasti kan gurunya ngajari dulu loh. Oh, tendangan Korea, tendangan yang melintir itu seperti ini, tendangan kaki luar itu seperti ini dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Baru kalian bisa menerapkan. Oh, ternyata kalau bola itu kena bagian sini, masuknya tendangan pakai kaki luar dan seterusnya. Nah, selanjutnya algoritma itu bisa dikatakan adalah aturan atau langkah-langkah yang digunakan oleh AI untuk belajar. Itu namanya algoritma. Selanjutnya ini pengertian lebih lanjut dari algoritma, yaitu ibaratkan adalah kita masak, itu adalah resep dari si komputer. Itu yang namanya algoritma. Nah, algoritma sendiri adalah serangkaian langkah-langkah step by step yang terstruktur atau bisa dikatakan urut untuk memecahkan sebuah masalah. Itu namanya algoritma. Nah, bisa dianalogikan seperti ini. Resep makan makanan adalah algoritma. Jika kamu ikuti langkah-langkah sesuai dengan resep makanan yang diberikan, kamu bisa membuat masakan yang sama. Nah, algoritma itu ibaratnya ada resep tutorial dalam memasak, atau bisa dikatakan tutorial dalam memakai hijab. Itu resep. Itu ya. Dalam AI, algoritma mengajarkan komputer cara memproses data untuk membuat keputusan. Nah, sekarang mari kita mencoba. Di grup sudah saya berikan berupa LKPD yang bisa kalian akses, bisa kalian unduh, bisa dipelajari, terus nanti dicoba, terus kemudian nanti dikerjakan. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dulu
tentang LKPD yang akan kita bahas.
Pak. Cacik cuk, kembang kuncup, LKP D. Silakan kepada Mbak Siti Zumratus Saada mempresentasikan hasil kerjanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Nah, langsung ke langkah hasil dokumentasi. Langsung hasil. Orang itu. Hasil dokumentasi pertama bikin foto mengumpulkan data, dilihat 21 siapa, 22 siapa? foto 1 itu saya, foto 2 itu teman saya. Bisa dibaca temannya. Nama saya. Terus kedua. Langkah kedua, ini prosesnya. Nomor 2 ini melatih model. Dilihat Lanjut. Ya, ini hasilnya. Nah, yang menguji hasilnya. Dilihat hasil yang pertama, kita oke presentasinya. hasil yang pertama, foto teman saya itu 99%, foto saya itu 100%. Oke, terus kosong. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma itu sebuah rumusan atau dasar terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Yang nomor 2, apa perbedaan utama antara menggunakan aplikasi AI yang mendeteksi atau seperti DAT dan melatih model sendiri seperti yang kita lakukan seperti ini? Jawabannya, kalau menggunakan aplikasi AI itu lebih mudah dan praktis, sedangkan melatih model sendiri membuat kita tahu cara kerjanya. Oke, kasih aplaus kepada Mbak Zumratus Saada. Jadi ini kesimpulan yang kita terima dari Mbak Zumratus Saada. Apa perbedaan pas kita menggunakan aplikasi AI yang sudah jadi sama kita itu membuatnya manual. Jadi kalau pakai aplikasi AI yang sudah jadi itu memang lebih praktis karena programnya dia itu lebih kompleks, terus data yang diberikan atau materi yang pernah diberikan kepada AI itu dia skalanya sudah lebih besar, itu ya. Tapi kalau kita belajar sederhana seperti ini, kita jadi tahu, jadi sebenarnya AI itu cara kerjanya bagaimana toh, dia ngapain dulu kok bisa sampai bisa menjawab sepinter itu, secanggih itu. Itu presentasi dari Mbak Zumratus Saada. Terima kasih. Terus selanjutnya presentasi yang kedua adalah Cacik Cuk Kembang Kuncup Haikal. Oke. Yang belum tahu ya. Langsung yang ya, hasil ya. Iya.
selesai. Ya. Kemudian ada pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah logis yang berurutan dan sistematis untuk menyelesaikan masalah atau tujuan tertentu. Apa perbedaan utama antara menggunakan aplikasi AI yang sudah jadi seperti di HP dengan melatih model sendiri seperti yang kita lakukan hari ini? Menurut saya perbedaannya kita dapat memberikan perintah yang lebih detail untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari Mas Haikal. Jadi kesimpulan dari Mas Haikal yang didapat adalah perbedaannya kita dapat memberikan perintah sendiri. Jadi kita itu bisa ngakali, ya, bisa memerintah si AI itu kita tugaskan untuk apa. Itu hasil pembelajaran dari pertemuan hari ini. Terus selanjutnya, setelah kita mencoba, di sini ada pertanyaan yang sama. Mungkin kalian punya jawaban yang berbeda tentang pertanyaan ini. Saya ulangi, apa perbedaan utama antara kita menggunakan aplikasi AI yang sudah jadi, contohnya ada Gemini, ChatGPT, AI, OpenAI dan lain sebagainya, dengan melatih model sendiri seperti yang kita lakukan hari ini. Harga sudah, Mbak Zumroto sudah menjawab, Mas Haikal sudah menjawab. Sekarang adakah teman yang lain yang ingin menjawab, memberikan tanggapan yang berbeda tentang permasalahan ini, tentang pertanyaan ini? Silakan angkat tangan. Oke, silakan berdiri, Mas Maulana Ramadan. Perbedaan utama antara aplikasi yang sudah jadi seperti HP dengan model sendiri yang seperti dalam ini adalah kadang itu AI banyak tidak menunjukkan hasil dari yang kita mau. ya. Kadang AI itu tidak mengenali kita seperti apa yang kita mau. Oke, ada lagi? Oke, jadi menurut Mas Maulana Ramadan, itu kadang perintah yang kita minta sama jawaban yang diberikan itu tidak nyambung. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Itu ya. Jadi berkaitan dengan prompt atau perintah. Jadi harus spesifik. Misal, kamu pengen si AI itu menggambarkan sebuah pesawat. Kamu sebenarnya itu pengen dia itu dalam bentuk prototype atau sketsa. Dan sementara tugas atau prompt yang kamu berikan itu buatkanlah gambar pesawat. Kalau seperti itu, dia otomatis memberikan jawaban yang sudah jadi. Beda lagi kalau misal promptnya